Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Kita senantiasa bersyukur karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah. Saya, Laurencia Fani, senang sekali menjumpai Anda di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Advent kedua. Advent adalah perjalanan menuju Bethlehem. Semoga kita membiarkan diri kita ditarik oleh terang Tuhan yang menjadi manusia. Itulah pesan dari Paus Fransiskus. Telah hadir bersama kita Romo Yuni Wimarta. Selamat datang Romo. Bagaimana kabar Romo? Kabar baik. Ya, amin. Ya. Iya. Sehat ya Romo ya? Sehat, terima kasih. Jumpa lagi. Iya. Baik sahabat terkasih, kita mulai acara kita ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Yuni. Silakan Romo. Mari para pencinta Oase Rohani Katolik, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan berdoa. Dana Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Engkau membimbing kami untuk mempersiapkan kedatangan Putra-Mu. Hadirlah kini bersama dalam perjumpaan bersama dengan rekan-rekan dan sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga sabda-Mu yang kami dengarkan bersama ini menyemangati kami untuk dengan tekun menantikan Sang Emmanuel yang senantiasa menemani kami semua. Berkatilah kami, para penyelenggara acara ini. Semoga semuanya berkenan padamu dan seluruh umat-Mu terbantu merenungkannya di masa Advent ini. Demi kesucian dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Antifon pembuka. Tuhan akan datang dan tidak akan terlambat. Ia akan menerangi yang tersembunyi dalam kegelapan dan menyatakan dirinya kepada segala bangsa. Bacaan diambil dari kitab Yesaya bab 40 ayat 25 sampai 31. Yang Maha Kudus berfirman, dengan siapa kalian hendak menyamakan daku? Siapa yang setara dengan daku? Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Siapa yang menyuruh mereka keluar seperti tentara, sambil memanggil nama mereka masing-masing? Tidak ada satu pun yang tidak hadir, sebab Dia itu Maha Kuasa dan Maha Kuat. Hai Yakub, hai Israel, mengapa engkau berkata begini? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hatiku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah engkau tahu, dan tidakkah engkau mendengar? Tuhan itu Allah yang kekal, yang menciptakan alam semesta. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Pengertiannya tidak terduga. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah
sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan akan datang menyelamatkan umat-Nya. Berbahagialah orang yang menyongsong Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Saudara sekalian, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, telah kita simak bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita dengarkan permenungan yang akan diberikan oleh Romo Yuni. Ya. Mari Romo silakan. Ya, Apa baik. nih yang kita dapatkan? Pendek loh Romo Injilnya. Ya, senang sekali Fani ketemu lagi Ya. di sesi ini dan juga para pemirsa oase rohani Katolik dimanapun Anda berada. Semoga semuanya sehat, gembira, dan bahagia selalu. Ya, amin. Ya, baik. Fani dan teman-teman terkasih, kita kembali kini berada di tahun baru liturgi. Nah, ya. Jadi tidak hanya tahun baru internasional ya, tapi ada tahun baru liturgi yang ditandai dengan datanya masa Advent. Dan kini kita berada di pekan Advent yang kedua. Nah, masa Advent ini merupakan masa penantian penuh harapan dan sukacita akan kedatangan Tuhan dan masa mempersiapkan Natal dengan sikap pertobatan. Nah, inilah yang menjadi kata kunci di mana di tahun baru ini kita semua diajak untuk menyongsong perayaan dengan penuh harapan dan sukacita. Lalu, apa sih tujuannya masa Advent ini? Ya. Nah, tujuan masa Advent itu adalah mempersiapkan hari Natal
Ini perayaan kedatangan Tuhan yang pertama di antara kita umat manusia. Dan mengarahkan hati umat manusia dalam menantikan kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Nah, ini ada dua poin penting, hari Natal dan kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Lalu tema-tema dalam masa Advent itu, tema pekan Advent pertama ialah berjaga-jaga. Jadi berjaga-jaga itu memang sikap yang baik karena kita nggak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Maka perlu orang berjaga-jaga. Lalu Advent kedua yaitu kita akan merenungkan khotbah Yohanes Pembaptis tentang ajakan pertobatan. Ya. Jadi mensikapi berjaga-jaga tadi di pekan berikutnya kita mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis, seruan pertobatan. Lalu pekan ketiga yaitu kembali Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi kedatangan Yesus dan menunjukkan Yesus sebagai Mesias yang terjanji. Nah, ini lalu juga disebut sebagai Minggu Advent Gaudete, Advent Sukacita. Lalu yang keempat, nah ini yang keempat itu kita merenungkan pengalaman peristiwa menjelang kelahiran Yesus. Di sana kita akan mendengarkan penampilan Maria, Yosef, Elizabeth. Ya, ini adalah tokoh-tokoh yang nanti akan muncul pada Advent keempat. Nah, sekarang kita merenungkan bagaimanakah bacaan pertama ini kita memahaminya. Pertama ialah bahwa kala itu bangsa Israel itu berada dalam pembuangan Babilonia. Nah, ini. Namanya dibuang itu kan nggak enak ya. Beda kalau merantau. Merantau yang sengaja mau pergi ke sana untuk bekerja, memperbaiki nasib dan sebagainya. Nah, hal ini dalam pembuangan nggak enak. Sedih, ingat tanah kelahirannya, ingat tanam-tanamannya, ternaknya, semua ditinggal. Jadi mereka ini lalu mengalami duka cita yang mendalam. Nah, lalu namanya orang dalam pembuangan, sedih, ingat pengalaman bersama dengan keluarga di tanah kelahiran. Dalam keadaan semacam itulah, tampillah seorang nabi besar yang namanya Nabi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya ini datang ya, lalu melihat mereka pada menangis, mereka nggak kerasan di tempat pembuangan itu, tidak nyaman di pengasingan. Siapa sih yang merasa nyaman di tempat pengasingan? Mereka dipaksakan karena kalah perang ya. Jadi kalau orang kalah perang itu ya nasibnya seperti itu, dibuang entah kemana. Lalu ya orang itu ya menjadi duka yang mendalam. Maka Yesaya itu nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan seruannya, ya. Seruan supaya Nabi Yesaya ini mengingatkan agar orang tetap semangat. Jadi ternyata pengalaman pembuangan itu sebuah pembelajaran. Pembelajaran bahwa jalan keselamatan itu memang macam-macam. Ada yang mulus ya, seperti jalan tol itu ya, sampai ke sana. Ada pula lewat jalan yang berliku-liku. Nah, ini pengalaman pembuangan itu adalah sebuah jalan keselamatan yang harus mereka alami. Maka lalu Yesaya menyerukan pada orang-orang muda yang kala itu mengalami duka yang mendalam. Ya. Lalu Yesaya itu mengingatkan bahwa Allah itu datang untuk memberikan suatu kekuatan baru. Maka orang ya diingatkan ya supaya ingat akan Allah. Bahwa Allah itu hadir ya di saat-saat orang duka mendalam. Allah tidak meninggalkan orang sendirian. Maka Allah pun hadir pula di masa-masa mereka berada dalam masa pembuangan yang tidak enak itu, ternyata itu adalah sebuah pembelajaran. Pembelajaran itu apa? Oh, ternyata dulu kami tidak taat. Dulu kami sembrono. Dulu kami macam-macam banyak kesalahan-kesalahan yang membuat mereka jadi ingat dan sadar akan pengalamannya itu.
Nah, lalu Yesaya mengajak umat untuk merenungkan tentang keagungan Allah di tengah dunia yang penuh kekacauan. Nah, jangan lupa kita pujakan. Mungkin pula kalau ditarik ke sini ya, Fani, kita pun ini ya, Romo. itu juga bisa pulang kali hal semacam ini. Ya, pengalaman ya seperti inilah. Akhir-akhir ini kan panasnya bukan mainnya di luar ya. Mungkin di atas 36 derajat panas kayak gitu. Belum ada kemacetan, debu yang sedemikian rupa ya. Lalu akhirnya kita lalu seringkali menggerutu, menyalahkan orang lain. Aku begini kan engkau, aku susah karena dirimu. Enggak, tapi ini adalah sebuah pengalaman di mana kita semua diajak untuk menyadari memang jalan keselamatan itu memang harus ditempuh melalui pengalaman ini. Maka orang-orang muda yang letih lesu diingatkan ada penghiburan di sana. Gitu, Pak Ani. Orang muda ya, Romo ya. Hanya orang muda, Romo. Iya ya, orang muda itu yang kala-kala itu ya frustrasi, mengalami ya yang duka mendalam, luka yang sedemikian rupa itu. Iya. Nah, ini Fani. Jadi kalau kita tarik ya, sama persis dengan kehidupan kita yang sekarang ya, Romo ya. Ya, betul ya. Nah, kalau kita yang sedang berduka, itu baik Romo ya, kalau oke diingatkan untuk kembali kepada Tuhan ya, tadinya tersesat. Kalau sebaliknya ya Romo ya, bagaimana mengingatkan misal keluarga atau teman kita gitu, bukannya mereka kembali, oke Tuhan saya bertobat gini, tapi enggak. Ini Tuhan kenapa membiarkan hidupku dalam seperti ini gitu. Ya, oke. Ya, baik. Jadi begini, memang kala-kala kita ini terjangkit penyakit ketidaksabaran. Ya. Jadi orang mudah bereaksi, mudah menyalahkan orang lain. Kita bayangin kalau dulu itu kan, kalau kita itu kirim surat kan pakai perangko. Jawabannya 10 hari. Lama ya. Sekarang WA agak di plus sedikit ngamuk. Gak sabaran ya. Gak sampai sejam loh. Gak sampai 7 jam sudah. Wah, itulah. Nah, inilah ada sebuah perbedaan. Kalau dulu itu kita bisa sabar, bukan main menunggu seminggu, 10 hari. Sekarang orang perlu melihat, oh kok mudah nggak sabar ini ya ternyata ya. Nah, inilah yang mau dikatakan dalam kitab ini. Kita harus ingat Tuhan setiap waktu, setiap saat ya. Bahwa orang perlu belajar sabar manakala mengalami hal-hal yang berat, yang sulit, yang tak terkatakan sakitnya. Tetapi ternyata di balik pengalaman itu Tuhan pun tetap hadir. Ada menyapa kita dengan sabdanya, lewat orang lain kita juga diingatkan, juga lewat media ini ya, kita diingatkan, oh iya ternyata kita ini mudah terjangkit penyakit ketidaksabaran. Nah, inilah maka para pemirsa, Anda dan saya juga diingatkan oleh perkataan Nabi Yesaya bahwa dalam Allah itu kita semua tetap mengalami kehadiran Allah yang menemani kita, gitu. Iya, Romo. Ya. Terus dengan selama masa Advent ini memang kita diingatkan ya Romo ya, nggak cuma setiap hari untuk adanya pertobatan, justru di masa Advent ini spesial kita diingatkan di pekan kedua ini bahwa ya seperti itu, ingat akan Tuhan, akhirnya kita menjadi sabar untuk menantikan pengharapan ya Romo ya dari Tuhan ya. Jadi itulah bentuknya, namanya bentuk pertobatan ya. Pekan kedua itu kan kita akan merenungkan seruan Yohanes Pembaptis ya, untuk bertobat. Bertobat itu apa sih sebetulnya? Pertama-tama orang bertobat itu tidak selalu dari berbuat jahat lalu berhenti, tidak gitu. Tapi memang pertama kali memang bisa dimengerti begitu. Orang yang tadinya berbuat jahat, suka berdosa berat, berhenti, tidak mengulang lagi. Tapi bertobat di sini, pengertian ini ialah apa yang sudah baik ditingkatkan menjadi lebih baik. Yang sudah lebih baik menjadi lebih baik lagi, sehingga menjangkau banyak orang. Jadi pertobatanku itu mesti harus bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi tidak cukup hanya mengatakan, aku udah bertobat loh, tapi
Apa bentuknya? Orang nggak tahu. Tapi misalkan tadinya sombong, lalu mulai menyapa, lalu mulai menanyakan gimana keadaannya, atau mau menolong orang yang punya beban, dibantu, ayo kita bawakan yuk, gitu ya. Ya, lalu juga yang tadi suka marah, sekarang tidak lagi marah, malah suka tertawa, suka ya menolong satu sama lain. Jadi pertobatan sini ialah orang mau mencoba memperluas kembali ranah kasih itu bisa dirasakan sebanyak-banyaknya orang. Nah, itu bentuk pertobatan yang nyata. Gitu. Ya. Jangan cuma teori loh. Ya, teori. Ya, gitu. Aku sudah kapok, Romo. Tidak lagi melakukan itu, gitu ya. Dan saya sudah melakukan pengakuan dosa kan ya, Mo. Terus membuka lembaran baru, Romo. Ya, itu betul. Mengulang lagi. Tobat lagi. Begitu terus ya. Iya. Tobat, kumat. Iya. Nah, Romo, kan gereja juga sudah memberi sarana ya, Romo ya. Setidak-tidaknya gitu loh ya, ingat akan Tuhan dan menerima sakramen tobat untuk kita ya. Ya, betul. Ya. Jadi memang betul ya, jadi kita ini beruntung ya, orang Katolik itu, dan hanya dalam gereja Katolik ada sakramen tobat. Ini adalah sakramen penyembuhan. Jadi orang yang tadinya berdosa berat, lalu lewat sakramen tobat, lalu dipulihkan, diperdamaikan dengan Tuhan Yang Maha Rahim. Nah, inilah yang lalu membuat kita menjadi lega, kita merasa pantas menjadi orang Katolik, kita bisa pantas merayakan perayaan yang akan kita rayakan di pekan mendatang, gitu, Pak Adi. Nggak cuma merah hijau aja ya, Romo ya, terutama kelakuan dan batin. Betul ya. Iya, kita break sejenak ya, Romo ya, untuk sesi pertama ini, sahabat terkasih. Kita break sejenak di sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda dan kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Oke. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami, Romo Yuni dan saya Fani di Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, jika Anda yang ingin menanyakan sesuatu dapat menuliskan tulisan Anda ke email kami di orkkaj2021@gmail.com atau ke nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Mari Romo, kita lanjut. Terima kasih Fani. Ya, para pemirsa Oase Rohani Katolik, mari kita kembali menyimak dari Injil Suci pada hari ini. Memang ini pendek ya, hanya 2-3 ayat. Tapi ini punya latar belakang begini, bahwa ini sebetulnya sebelum Yesus mengucapkan ini, itu Yesus mengucapkan doa. Ya. Apa isi doanya? Kita simak. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan padamu. Nah, pemirsa, doa Yesus ini begitu mendalam, begitu menyentuh, bahkan dia itu doanya itu mengejutkan. Mengapa? Karena Yesus mengatakan bahwa ia menyebutkan pertama-tama dari sisi negatif, bahwa Bapa menyembunyikan semuanya bagi orang-orang bijak dan pandai. Siapakah orang bijak dan orang pandai itu? Ialah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ini hafal di luar kepala, bahkan mungkin mengigau hukum Taurat ya. Jadi begitu bangun pagi langsung menghafalkan kitab Taurat itu. Jadi memang sungguh-sungguh mereka sangat hafal.
Lalu mereka merasa mahir, merasa hafal, lalu menguasai urusan hukum Taurat dan tradisi nenek moyang mereka. Itulah mereka itu sedemikian kenceng soal hukum Taurat dan aturan-aturan tradisi nenek moyang mereka. Lalu mereka ini merasa diri di atas angin, lalu muncullah Yesus. Nah ini. Lalu Yesus yang datang dengan aneka pembaharuan, suaranya, pengajarannya itu membuat banyak orang tertarik pada Yesus, bertobat, bahkan menjadi murid-murid Yesus. Nah, lama-lama mereka ini galau ya. Orang Farisi itu, orang ahli Taurat itu, wah mereka galau. Wah, Yesus kok ternyata punya daya tarik, daya pikat yang luar biasa. Suaranya, tatapan matanya itu sedemikian membuat orang menjadi murid-murid Yesus. Nah, karena itulah maka mereka mulai mengusik Yesus dengan menantang, dengan menentang, melawan ajaran Yesus, bahkan kemudian juga menolak Yesus, bahkan pula sampai mereka menangkap Yesus, menganiaya, lalu membunuh Yesus. Ya inilah. Itulah yang membuat lalu Yesus ini dalam doanya itu mengatakan, semua kau sembunyikan di antara orang bijak dan pandai. Sebaliknya malah diberi kepada orang kecil. Nah, setelah itulah maka lalu orang kecil ini kan mengalami kegalauan pula, risau dengan aturan-aturan hukum Taurat yang mengikat, yang membuat mereka serba merasa bersalah, disalahkan, dikit-dikit disalahkan, dianggap orang najis, orang berdosa, orang yang tak layak, orang kafir dan sebagainya. Nah, Yesus itu datang justru untuk mereka. Untuk orang-orang kecil yang mengalami kebingungan menghadapi hukum Taurat yang mengikat, hukum Taurat yang membuatnya mereka menjadi gelisah. Maka lalu Yesus berseru, mari datanglah kepadaku kalian semuanya lelah letih memikul beban berat. Jadi sini ialah beban berat ini karena itu ikatan yang membelenggu itu. Jadi bukan karena mereka nggak bisa makan, bukan karena mereka punya masalah keluarga, tapi karena betapa beratnya hukum Taurat itu yang mengikat mereka, membuat mereka menjadi serba salah. Nah, lalu Yesus mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, belajarlah padaku, lemah lembut dan murah hati. Nah, itulah. Lalu, pikulahku yang kupasang, enaklah bebanku itu. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah bahwa Yesus datang ini itu tidak meniadakan hukum Taurat, tidak. Tapi melengkapi, orang Jawa bilang jangkepi, dengan hukum cinta kasih yang membuat mereka merasa bahagia. Ternyata Allah itu adalah Allah yang berbelas kasih. Bukan Allah yang mengikat, Allah yang menghukum, Allah yang membuat mereka menjadi terus-menerus merasa berdosa. Sebaliknya, Yesus itu menghadirkan Allah yang berbelas kasih. Nah, kalau akhirnya mereka merasa lega, ternyata inilah Yesus ini, kehadirannya, pengajarannya itu membuat mereka merasa diselamatkan lewat Yesus yang memang menghadirkan wajah Allah yang berbelas kasih. Itu Fani. Iya. Dan tidak terjadi dengan para bijak dan pandai itu mereka tidak terbuka hatinya. Dan mereka tuh hafal aja, lalu mahir ya, menguasai seluruh hukum Taurat dari pasal 1 sampai pasal terakhir. Tapi mereka pun juga ternyata mereka juga mengalami kegalauan. Buktinya banyak orang-orang yang mulai berduyun-duyun ya migrasi pada Yesus. Karena dalam Yesus mereka merasa dibebaskan, merasa diselamatkan ya. Akhirnya lalu mereka ini mulai menentang Yesus, mengganggu Yesus, menolak, bahkan menangkap, bahkan membunuh juga.
Nah, itulah mengapa Yesus itu lalu mengundang, ayo semua saja yang lelah memikul beban berat. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang juga sebetulnya mempunyai kelas tinggi juga di masyarakat. Yang namun mereka risau dengan hukum Taurat yang sedemikian mengikat itu. Gitu Fani ya. Lalu hukum cinta kasih inilah yang membuat mereka menjadi merasa bahwa Allah itu bukan Allah yang menghukum, Allah yang cemburu, tapi Allah yang mengasihi, mengampuni, bahkan pula menjadi sahabat-sahabat kita orang kecil. Gitu Fani. Romo, saya ada pertanyaan, tanda kutip iseng nih Romo. Oh, gimana? Ya. Orang ahli Taurat ini Romo, at the end sampai terakhirnya, apakah mengalami pertobatan ya Romo? Ya, baik. Banyak mengalami pertobatan. Jadi sebetulnya orang-orang Yahudi itu kan juga orang-orang yang banyak yang bermigrasi pada Yesus. Mereka bertobat lalu menjadi murid-murid Yesus. Nah ini, jadi banyak orang Yahudi yang kemudian berpaling pada Yesus, meninggalkan mereka. Nah, itu adalah hukum Allah yang tadinya dirasa mengikat, memberatkan. Sebaliknya bersama Yesus lalu mereka mempunyai suatu semangat baru. Oh, ternyata Allah itu bukan Allah yang menghukum, Allah yang mengasihi, Allah yang berbelas kasih, Allah yang sungguh-sungguh peduli. Nah, gitu. Nah, lalu sekarang bagaimanakah aplikasi dari bacaan ini? Ya. Kita semua berada di Kusuma Agung Jakarta, ya. Dan kita diingatkan akan arah dasar itu, ya, yaitu solidaritas dan subsidiaritas. Nah, dengan melakukan ini, maka kita ini justru menjadi orang Kristiani yang baik dan bermutu. Seperti itulah orang diajak untuk bersolidar, ya, satu sama lain, sehingga mereka pun juga merasakan diselamatkan lewat kehadiran kita, kehadiran Yesus yang hadir dalam diri kita. Maka kita ini ya menjadi tangan-tangan Tuhan Yesus. Mulutnya Tuhan Yesus, ya, lalu menyampaikan suatu pesan Tuhan Yesus bahwa kasih itulah yang menyelamatkan, bukan hukum-hukum yang mengikat itu. Ya, gitu loh. Semoga kita dimampukan ya, menjadi corongnya ya, karena kita hidup sekarang memang jangan teori itu lagi ya, Mo ya. Romo mau ada closing statement Romo ada untuk begini. ini. Pertama, ini kan paket Advent kedua. Nah, kedua itu kan kita mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis, seruan pertobatan. Nah, pertobatan itu adalah sebuah langkah baru yang kita ambil. Jadi orang bertobat itu tidak selalu harus berbuat jahat, berbuat dosa, melakukan pelanggaran 10 perintah Allah, lalu berhenti. Oke. Tapi tidak hanya itu, ya. Jadi pertobatan ini ialah kita justru menjadikan diri kita yang sudah baik, ya. Kita berusaha menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau tadinya kita hanya memperhatikan orang sekitar kita, nah, kita lihat di sana, di jauh sana ada orang yang butuh pertolongan kita, butuh kehadiran kita. Nah, ini pertobatan ini menjadi lebih baik lagi. Yang sudah lebih baik lagi, kita kembangkan menjadi lebih baik lagi. Nah, ini. Jadi, ini kalau begitu berarti tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi waktu untuk berhenti berbuat baik. Maka jangan lupa selalu berbuat baik pada sesama kita. Gitu ya. Pertobatan ya. Terima kasih ya Romo pesannya. Sahabat terkasih, kita sampai di penghujung acara dan akan ditutup dengan doa dan mohon berkat dari Romo Yuni. Silakan Romo. Baik, makasih para pemirsa UAS Saudara Katolik. Mari kita semua setelah bersama-sama mendengarkan bacaan kitab suci, merenungkan dan membicarakan bersama, mari kita kembali mengarahkan hati untuk berdoa. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami dari lubuk hati yang terdalam mengucap syukur atas waktu yang boleh kami manfaatkan untuk mendengarkan sabda-Mu
dan merenungkannya bersama dengan para sahabat oase rohani Katolik. Semoga di masa Advent pekan kedua ini kami mampu bersukacita menjadi murid-murid Kristus dengan melaksanakan hukum cinta kasih-Mu dengan sepenuh hati. Dan semoga di masa pertobatan kami pun juga mampu terus-menerus berbuat baik, sehingga banyak orang mengalami kebaikan kami, karena Yesuslah yang senantiasa mendorong kami dan menyemangati kami. Berkatilah kami semua, semoga kami semua selalu bersandar pada hukum cinta kasih, sebagaimana Yesus ajarkan kepada kami semua. Demi kesucian dan mengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita. Dan serta juga selama-lamanya. Dengan permenungan bersama ini, kita semua beserta keluarga, karya dan usaha kita, dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, diberkati oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tetap Katolik ya. Iya. Oke, thank you. Ya. Sahabat terkasih, sampai di sini acara kita Romo Yuni dan saya Fani pamit undur diri. Selamat melanjutkan dan menuntaskan aktivitas Anda sepanjang hari ini dengan penuh kasih. Sampai jumpa. Salam damai. Salam damai. Dadah.